Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Nurjannah dari kelas AK204 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini merupakan salah satu topik yang penting dalam perekonomian, yaitu inflasi. Sebagai pengantar, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang itu jadi menurun. Sedangkan kebalikannya ada yang namanya deflasi. Deflasi itu adalah perubahan harga yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Nah, ini dia pengertiannya. Pengertian daripada inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang itu menurun. Sedangkan sebaliknya, deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang itu meningkat. Jadi keduanya ini saling berkebalikan. Kemudian jenis-jenis daripada inflasi itu sendiri bisa berasal dari timbulnya inflasi, kemudian cakupan pengaruh kenaikan harga, dan juga parah tidaknya inflasi itu sendiri. Nah, terkait dengan asal timbulnya inflasi itu terbagi menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, yang berasal dari dalam negeri itu contohnya biasanya ketika defisit anggaran, ketika bencana alam itu akan menimbulkan inflasi. Sedangkan yang berasal dari luar negeri itu biasanya karena kenaikan harga minyak dunia, kemudian biaya produksi di luar negeri dan tarif impor yang tinggi. Sedangkan dari cakupan pengaruh kenaikan harganya terbagi menjadi tiga, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Nah, inflasi yang tertutup ini merupakan kenaikan harga beberapa barang tertentu saja. Kalau yang terbuka itu kenaikan harga barang secara keseluruhan. Sedangkan inflasi yang tak terkendali ini adalah inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga yang secara terus-menerus. Gitu. Nah, kalau berdasarkan parah tidaknya inflasi itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan tidak terkendali juga. Nah, kalau yang ringan itu biasanya kurang dari 10% setahun, yang sedang 10% sampai 30% setahun, sedangkan yang berat itu adalah 30% sampai 100% setahun. Nah, yang tidak terkendali ini yang melebihi 100% dalam 1 tahun. Kemudian apa sih penyebab dari inflasi itu sendiri? Yang pertama, ada permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan gitu. Kemudian kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Kemudian tekanan permintaan dan dorongan ongkos. Lalu ada peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Kemudian adanya kekacauan politik dan ekonomi juga itu bisa menyebabkan inflasi. Kemudian yang terakhir adalah adanya tuntutan kenaikan upah. Nah, sebab timbulnya inflasi itu sendiri ada istilahnya. Yang pertama, demand pull inflation atau tarikan permintaan, karena tarikan permintaan. Nah, ini adalah bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Nah, jadi ketika terjadi permintaan terhadap barang dan jasa yang meningkat sangat pesat, itu tetapi penawaran atau ketersediaan barang itu tidak bisa mengimbangi, sehingga akibatnya harga itu jadi naik karena konsumen bersaing mendapatkan barang yang jumlahnya terbatas. Nah, dalam grafik ini ditunjukkan bahwa kita lihat titik yang keseimbangan harga dan jumlah barang bergeser ke atas. Nah, ini ya, bergeser ke atas. Kemudian artinya harga naik dan jumlah yang diperjualbelikan itu juga berubah. Nah, kondisi ini biasanya terjadi ketika perekonomian tumbuh pesat atau daya beli masyarakat itu sedang meningkat drastis, seperti itu. Kemudian ada juga cost push inflation. Nah, ini disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji.
Nah, dalam grafik ini kita lihat harganya naik, tetapi jumlah barang yang diproduksi bisa menurun karena produsen itu enggan memproduksi dalam jumlah banyak. Nah, inflasi jenis ini itu sering kita rasakan terjadi ketika kenaikan harga energi atau komoditas yang penting. Nah, seperti itu. Sekarang mengenai teori-teori inflasi. Teori-teori inflasi itu jadi inflasi itu bisa dipahami melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori kuantitas. Kalau teori kuantitas ini, inflasi itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar, kemudian psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Yang kedua ada teori Keynes. Nah, ini menurut teori Keynes, inflasi itu terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup itu di luar batas kemampuan ekonominya dan adanya perebutan rezeki antar kelompok. Kemudian ada juga teori strukturalis. Penyebabnya adalah kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor dan juga kekakuan atau ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Nah, lalu dampak dari inflasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Nah, bagi pemilik pendapatan tetap itu dirugikan, sedangkan bagi pemilik pendapatan yang tidak tetap itu bisa saja diuntungkan. Kemudian bagi para penabung. Nah, penabung ini bisa dirugikan karena nilai uangnya kan semakin menurun, jadi rugi gitu. Sedangkan bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur atau pemberi uang, nah bagi debitur, inflasi ini menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uangnya itu lebih rendah dibandingkan pada saat dia pinjam gitu. Sebaliknya bagi kreditur, tentunya inflasi ini akan menyebabkan kerugian karena nilai uang yang pengembaliannya itu akan lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman, seperti itu. Selanjutnya bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh itu lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksinya. Sedangkan bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Kemudian bagi perekonomian nasional. Nah, kalau bagi perekonomian nasional ini, investasi jadi berkurang, mendorong tingkat bunga, kemudian mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kemudian menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi inflasi itu sendiri? Solusinya ada 3, melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan non-moneter. Kebijakan moneter itu seperti apa? Seperti politik diskonto, kemudian politik pasar terbuka, kemudian pengawasan kredit secara selektif, lalu ada juga politik persediaan kas. Misalnya kalau politik diskonto itu kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kemudian yang politik pasar terbuka itu misalnya kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga, seperti itu. Kemudian yang pengawasan kredit itu seperti seleksi pemberian kredit secara ketat, kayak gitu. Lalu terkait dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini bisa berupa pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN, kemudian bisa juga melalui peningkatan tarif atau pajak. Yang terakhir ada kebijakan non-moneter, itu bisa melalui peningkatan produksi, kebijakan upah, dan juga pengawasan harga. Nah, ini terkait dengan pengukuran inflasi. Nah, pengukuran inflasi ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan indikator indeks harga konsumen atau IHK. Nah, ini menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam periode tertentu. Rumusnya seperti yang ada di layar. Inflasi sama dengan IHK-N dikurangi IHK N-1 per IHK N-1 dikalikan 100%. Nah, IHK-N ini adalah
IHK di tahun N gitu ya. Yang kedua berdasarkan indikator indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Nah, kalau berdasarkan ini, IHPB ini tingkat harga barang dan jasa yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu. Rumusnya hampir sama seperti yang IHK tadi, yaitu inflasi sama dengan IHPBN dikurangi IHPBN min 1 per IHPBN min 1 juga dikalikan 100%. Kemudian yang ketiga, indeks harga implisit atau PDB deflator. Itu mengukur inflasi dengan indeks ini lebih efektif digunakan karena menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam periode tertentu. Rumusnya juga sama, IHIN dikurangi IHIN min 1 per IHIN min 1 dikalikan 100%. Nah, ini dia contoh soalnya. Pada akhir tahun 2017, indeks harga konsumen adalah 231 dan akhir tahun 2018 indeks harga tersebut 240. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2018? Nah, berarti indeks harga konsumen ya pakai IHK. Jadi rumusnya inflasi pada tahun N atau inflasi pada tahun 2018 sama dengan IHKN. N-nya tadi 2018 berarti IHKN-nya 240, kemudian IHKN min 1-nya 2018 dikurangi 1 sama dengan berarti 2017 ya. IHK 2017 yaitu 231. Berarti 240 dikurangi 231 per 231 dikali 100%. Ketemu hasilnya 3,9%. Nah, selanjutnya terkait dengan pengertian indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan perubahan harga tahun tertentu atau given year dengan tahun dasar atau base year. Jenis-jenis indeks harga ini ada 3, seperti yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Yang terakhir ada indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani, merupakan indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi. Nah, bagaimana ciri-ciri indeks harga itu? Yang pertama, indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Kemudian penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Kemudian juga biasanya harganya itu indeks harganya itu ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Kemudian indeks harga itu dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Lalu perhitungan indeks harganya dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. Nah, ini metode penghitungan indeks harganya ya. Metode penghitungan indeks harganya itu terbagi menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama, metode perhitungan indeks harga tidak tertimbang. Rumusnya seperti yang ada di layar. Sigma PN per sigma P0 dikali 100. Nah, ini contoh soalnya. Jadi di sini ada jenis barang, tas, sepatu, dan pakaian. Kemudian harga pada tahun 2009 atau P0-nya itu tas 150.000, sepatu 200.000, kemudian pakaian 100.000. Sigma P0-nya atau jumlahnya berarti sama dengan 450.000. Kemudian harga tahun 2010 atau PN-nya tas 200.000, sepatu 250.000, kemudian pakaian 150.000, jadi jumlahnya 600.000. Nah, pakai rumus yang sebelumnya tadi pada slide sebelumnya, yaitu sigma PN per sigma P0 kali 100%, jadi ketemu 600.000 per 450.000 dikali 100%, ketemu hasilnya 133,33%.
Nah, itu indeks harga tidak tertimbangnya. Kemudian metode yang kedua ada metode perhitungan indeks harga tertimbang. Kalau yang sebelumnya tidak tertimbang, yang ini tertimbang. Nah, metode perhitungan indeks harga tertimbang ini ada metode last payers atau metode perhitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar atau Q0-nya. Nah, ini rumusnya PN dikali Q0 per PO, jumlah P0 dikali Q0 dikalikan 100%. Yang kedua, metodenya ada metode Paasche atau GNP deflator. Metode ini penghitungan angka indeks yang tertimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu atau QN. Kalau yang sebelumnya pakai Q0, sekarang pakai QN. Dan jadi rumusnya sigma P, jumlah PN dikalikan QN per P0 dikalikan QN dikali 100%. Ini contoh soalnya. Contoh soal yang menggunakan metode last payers dulu ya. Ada jenis barang A, B, C, D, E, kemudian harganya di tahun 2010 atau P0, kemudian di tahun 2011 atau PN. Nah, seperti yang ada di layar. Kemudian kuantitas, kemudian kuantitas tahun Q0-nya berarti dijumlah, tinggal dijumlah aja. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan seterusnya. Kemudian P0 kali Q0-nya sekian, tinggal dikali. Kemudian PN kali QN-nya juga dikali, kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian lalu dimasukkan ke dalam rumus, jadinya ketemu 212 per 133 dikali 100%, ketemu hasilnya 159,40%. Nah, kalau ini contoh soal yang menggunakan metode indeks harga Paasche atau GNP deflator. Hampir sama cara menghitungnya, yaitu ada jenis barang, harga di tahun harga di tahun P0 dan juga PN, kemudian tinggal ditambahkan untuk mencari QN-nya, lalu P0 kali Q0, kemudian PN dikali QN, dijumlahkan, ketemu totalnya 235 dibagi 150 dikali 100%, ketemu hasilnya sama 159,40%. Nah, sekarang kita bahas tingkat inflasi. Perkiraan tingkat inflasi ini didasarkan atas kecenderungan rate sebelumnya, kemudian prediksi kondisi ekonomi, dan juga judgement, dan yang terakhir elemen-elemen peramalan ekonomi yang lain. Tingkat inflasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama individual annual inflation rate. Ini merupakan tingkat inflasi yang dihitung pada tiap-tiap tahun. Nah, cara ini itu time consuming dan biasanya tidak lebih akurat dibandingkan dengan tingkat gabungan tunggalnya. Yang kedua, caranya pakai average annual inflation rate. Nah, tingkat inflasi ini tahunan rata-rata, jadi gabungan. Kemudian digunakan untuk investasi dengan proyeksi umur yang panjang. Nah, tingkat inflasi ini ditentukan dengan persamaan CPI-T dalam kurung 1 plus F pangkat N sama dengan CPI-T plus N, di mana F-nya ini adalah average annual inflation rate-nya. Nah, ini contohnya, contoh soalnya. Jadi, berapa average inflation rate dari akhir tahun 1966 sampai dengan akhir tahun 1980? Berarti kan selama 14 tahun ya. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Ketemu hasilnya 6,9% per tahun. Ini future inflation rate itu biasanya sulit diprediksi secara akurat. Nah, tingkat inflasi ini merupakan keputusan apakah menggunakan individual annual inflation rate atau average annual rate. Itu tergantung pada judgement yang biasanya mempertimbangkan antara lain
situasi, kemudian sensitivitas terhadap perubahan tingkat inflasi, dan juga tingkat akurasi yang diinginkan informasi yang tersedia untuk meramalkan tingkat inflasi atau yang paling menguntungkan gitu. Nah, itu tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.